Halo, halo men, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya, dan jangan lupa cuci tangan. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Terima kasih ya sudah menonton di Melodi Cerita. Kita akan lanjutkan keseruan dari episode sebelumnya. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini ya. Aktifkan imajinasi kalian. Pada chapter ini adalah chapter terakhir dari seri Raja Gila Luohu. Dan Luohu pun bercerita pada malam itu, para Asura berbaris ke istana surgawi. Mereka akan melawan para dewa sampai mati. Dan teman lamanya pun datang. Ya, yang datang adalah Yang Mulia Gotama dari Surgawi. Dia datang ke camp sendirian untuk menemuinya. Hanya dialah yang datang dan dapat menghindari mata dan telinga kerumunan pejuang Asura di luar. Datang padanya diam-diam. Luohu tahu dia tidak datang untuk membunuhnya. Dia datang dan Luohu mendengarkan dengan seksama apa yang dia katakan padanya. Dia pun membuat rencana yang sangat berani dan diajukan pada Luohu. Dan akhirnya, Luohu pun menerimanya. Malam itu, mereka membicarakan banyak hal. Dan Gotama bercerita kalau anaknya sangat mirip dengan Luohu. Luohu pun percaya padanya dan sementara sebenarnya Gotama adalah dewa dan itu adalah hal yang sungguh menakjubkan. Mungkin Luohu percaya pada Gotama karena Gotama mirip dengan teman lamanya, Xiu. Dia punya terlalu banyak hal yang tidak Luohu miliki. Akhirnya pun, di sela pembicaraan itu, Luohu mengenang masa lalu mereka. Dia pun bertanya pada Gotama, kenapa Gotama tidak membunuhnya pada saat itu. Dan diceritakan pada saat itu Gotama membawa bongkahan emas yang ingin dipukulkan kepada Luohu. Sebenarnya dia tidak memukul, tapi dia menyusunnya dengan perlahan-lahan untuk menutupi tubuh Luohu seakan-akan Luohu sudah dikalahkan. Pada saat itu, Gotama terpikir mungkin untuk berteman dengan Luohu. Jadi, dia melakukan hal itu. Dan apakah itu omong kosong? Ya, Luohu sendiri pun tidak akan pernah bisa menebaknya. Itu adalah malam yang sangat menyenangkan untuknya. Apa yang dia usulkan adalah rencana perdamaian jangka panjang antara dewa dan Asura. Bahkan dia berkata, para dewa juga membantunya menyingkirkan Bandi, Karakanta, dan Vimalacitra. Namun, Luohu pun menolak karena Raja Asura hanya boleh mati di tangannya sendiri. Akhirnya, Luohu pun menceritakan ketika kematian Raja Bandi. Raja Bandi sebenarnya merupakan lawan yang terhormat. Dia satu-satunya Asura yang pantas menyandang gelar jenius. Luohu tahu dia memiliki kekuatan yang lebih kuat sebenarnya. Tapi itu tidak pernah terungkap dan ditunjukkan saat melawan Luohu. Jika dia menggunakan kekuatan aslinya, mungkin saja dia adalah lawan yang paling sulit. Dia lebih baik mati daripada melakukan itu dan dia juga tidak mau menyerah. Bandi dikalahkan oleh ketekunan Luohu. Sedangkan Raja Karakanta adalah lawan yang merupakan tipe jarak pendek. Dia melawan Karakanta dengan pertarungan senjata yang sangat mematikan. Bahkan waktu itu, pertarungannya pun sangat sadis karena tubuh Luohu semuanya tertusuk senjata dari sang Raja Asura Karakanta. Namun, keinginannya untuk menang lebih kuat dari Karakanta. Jadi, Luohu pun bisa bangkit dan membuang senjata-senjata Karakanta waktu itu. Dan akhirnya, dia pun memenggal kepala Karakanta dengan satu tebasan pedangnya. Itu dia lakukan untuk sang kakak katanya. Akhirnya, sang kakak pun berterima kasih pada Luohu. Raja Karakanta pun bertanya pada kakaknya apakah semua ini sudah berakhir. Dan sang kakak menjawab, dia telah menantikan hari ini sebenarnya.
Dia sering mengutuk Raja Karakanta, tapi jangan salah paham, dia tetap mencintainya. Cinta ini harus berakhir pada waktunya. Dan apakah Karakanta mengerti, kata kakaknya. Karakanta pun meminta maaf pada kakaknya dan berkata, dia juga mencintainya. Jadi tolonglah maafkan dirinya. Akhirnya sang kakak pun mengajaknya untuk pergi bersama ke alam baka. Lalu perlahan-lahan dunia yang diciptakan Karakanta dan tempat kakak Karakanta berada pun hancur menjadi bintang di langit. Dan Luohu pun dalam pertempuran di Istana Surga, dia telah membunuh Bandi dan Karakanta. Sekarang hanya tinggallah Vimalacitra yang tersisa. Vimalacitra adalah salah satu dari 99 nenek moyang yang masih hidup di dunia ini. Dan kala itu, Vimalacitra pun berkata pada Luohu kalau Vimalacitra menaruh harapan besar pada Luohu. Selama Luohu menembus batas ini, dia pasti akan dapat melampaui Vimalacitra. Pada saat yang sama, Vimalacitra pun mencapai apa yang gagal dia lakukan. Dan Vimalacitra sangatlah menyukai Raja Gila Luohu. Keberaniannya dan kekuatannya sangatlah menakjubkan menurut Vimalacitra. Vimalacitra juga bercerita pada Raja Gila Luohu kalau dia hidup dalam kebencian sampai hari ini. Tapi setelah bertahun-tahun bahkan objek kebenciannya menjadi kabur. Ini sebenarnya agak sulit. Jadi dia pun menanyakan pada Luohu bisakah dia menggantikannya. Dia akhirnya dengan senang hati menundukkan kepalanya pada Luohu. Setiap Asura akan menjadi bintang setelah kematiannya. Dan malam ini, bintang-bintang di langit sangatlah terang. Karena para bangsa Asura banyak yang berguguran. Wah, sedih sih. Dan tidak bersalah tapi terkutuk, Vimalacitra adalah raja tertinggi Asura di masa lalu hingga hari ini. Tapi mereka mundur dalam pertempuran ini. Dan akhirnya Luohu pun menjadi satu-satunya raja Asura. Pertempuran di surga pun juga berhenti setelah kemenangannya. Lalu Asura dan surga membuat perjanjian damai yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melanjutkan kebaikan dan kebencian dari generasi yang tidak terhitung jumlahnya. Itu berakhir sementara pada hari itu. Dan Luohu memimpin 4 raja untuk meninggalkan istana. Bertarung dengan para dewa sebenarnya adalah keyakinan abadi seorang Asura. Tapi sekarang, setelah perang berhenti, mereka tidak tahu mau kemana. Luohu pun akhirnya memiliki ide untuk pergi ke kapal istana kuno yang ditempati para Asura. Dia pun akhirnya menemukan bangkai kapal itu dan itu merupakan tempat di mana dia berlatih saat kecil. Reruntuhan kapal surgawi dan itu hanya terlihat oleh mereka yang ditakdirkan. Dia pun menelusuri lorong-lorong yang ada di kapal itu dan akhirnya dia pun menemukan mayat dari nenek moyang bangsa Asura. Nenek moyang itu pun hidup lagi dan berkata akhirnya dewa perang penerus mereka kembali untuk menemuinya. Kekuatan semangat juang itu tampaknya sangat nyata di hadapan mereka. Dan semua nenek moyang itu pun bangkit tepat di depan sang Raja Gila Luohu. Luohu pun juga melihat ada Yingji dan Liaoji di sana. Yingji pun berkata, Luohu benar-benar tidak mengecewakannya. Dia telah menjadi Asura terkuat dan kemudian datang kembali. Sedangkan Liaoji berkata, dia sangatlah menarik, persis seperti apa yang dia nantikan. Dan Luohu yang melihat itu pun langsung membangkitkan semangat tempur Asuranya. Dia berkata pada nenek moyang itu, biarkan dia mempelajari kekuatan mereka. Dan akhirnya, para nenek moyang itu pun juga mengaktifkan kekuatan tempurnya. Jiwa tempur mereka sangatlah kuat dan
Akhirnya pertempuran antara mereka pun terjadi. Moto bangsa Asura adalah pertempuran adalah kehidupan. Hidup adalah pertempuran. Bahkan selama dia masih hidup, dia tidak akan pernah berhenti. Raja Asura kali ini telah melampaui para dewa dan cerita pun selesai. Gimana nih menurut kalian? Seri Crazy King si Shinji. Dan tulis komentar kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like serta subscribe Melody Cerita. Dan sampai jumpa.